Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan tema kali ini saya akan menyampaikan salah satu pertanyaan dari jamaah yang barangkali ini sering ditanyakan di dalam setiap kesempatan pertemuan-pertemuan dan taklim-taklim di beberapa masjid atau musola. Di antara pertanyaan itu adalah, Ustadz, selama ini hidup saya penuh dengan kemaksiatan. Ustadz, selama ini di dalam hidup saya ini adalah pecandu narkoba. Saya adalah pecandu minum-minuman keras. Dan apa yang berlaku dari minum-minuman keras itu adalah seringnya berkumpul dengan kawan-kawan yang berjudi atau barangkali melakukan perzinahan atau seks bebas. Lalu ketika sekarang ini usia saya sudah lebih dari 60 tahun. Saya merasa bahwa saya harus bertobat. Tapi saya ragu. Apakah tobat saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal ajal saya, kalau saya membaca di dalam sejarah Islam, bahkan umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sekitar 63 tahun. Dan saya sekarang sudah umur 65 tahun. Apakah tobat saya yang sudah mendekati ajal ini diterima oleh Allah, Ustadz? Saya jawab, mari kita lihat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha yubsitu yadahu bil laili liyatuba musi'un nahar wa yubsitu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyambut kedatangan orang-orang yang hendak bertobat di malam hari, yang mereka melakukan kemaksiatan di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyambut, menunggu kedatangan orang-orang yang ingin bertobat, lari kepada Allah, kembali kepada Allah, bagi mereka-mereka yang berbuat maksiat di siang hari. Karena itu, tidak ada kata pintu terlambat bagi orang-orang yang bertobat. Bahkan sampai suatu saat, dalam satu kisah, pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang yang mengaku bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu kemudian dia bertanya kepada seorang ulama atau orang yang alim, orang ahli ibadah. Kira-kira kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita saat ini, wahai Ustadz, sesungguhnya dosaku terlalu banyak. Yang aku lakukan terlalu berat. Kemaksiatanku tidak mungkin diampuni oleh manusia. Aku mencuri, aku berzina, aku berjudi, aku minum minuman keras. Dan semua perbuatan dan dosa besar telah aku lakukan. Mungkinkah Allah mengampuni dosa-dosaku? Kata orang alim tadi katakan, sesungguhnya engkau tidak akan diterima tobat-tobatmu itu. Allah tidak akan menerima tobat orang yang berbuat dosa besar. Lalu kemudian, ketika dia mendengar jawaban orang yang alim ahli ibadah tadi, orang tadi menyesali dan menangis karena merasa bahwa Allah tidak akan menerima tobatnya. Dia masuk ke dalam kamarnya, dia menangis siang dan malam, tiada henti. Yang dia tangisi bukan karena apa? Karena dia merasa telah banyak melakukan perbuatan dosa besar dan Allah tidak akan mengampuninya. Di dalam sisa umurnya itu, dia pagi, siang, sore, malam selalu menangisi penyesalannya terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Sementara Allah, dia tidak tahu apakah akan menerima tobatnya. Dan ketika dia bertanya kepada orang yang alim, yang dia anggap tahu, dia katakan Allah tidak akan menerima tobatnya.
penyesalan itu membawa dia pada kematiannya. Sampai ketika dia meninggal. Dan ketika dia meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya orang yang meninggal tadi siang, yang dianggap oleh masyarakat dan kaum di sini adalah pendosa besar, telah aku masukkan ke dalam surgaku." Tidak lama kemudian, orang yang alim tadi meninggal. Lalu kemudian, pada malam harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memasukkan orang yang ahli ibadah tadi ke nerakaku." Lalu kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bagaimana mungkin ya Allah, seorang pendosa, orang yang berbuat kemaksiatan, lalu kemudian meninggal, Engkau masukkan ke dalam surgamu. Sementara ada orang yang ahli ibadah, berbuat kebaikan sepanjang hidupnya. Lalu kemudian ketika dia meninggal, Engkau masukkan ke dalam nerakamu." Lalu Allah bersampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, sesungguhnya orang yang berbuat kemaksiatan, lalu kemudian dia meninggal, meninggalnya dalam rangka menyesali semua perbuatannya. Lalu kemudian orang yang ahli ibadah, orang yang alim, aku masukkan dia ke dalam nerakaku karena dia telah mendahului kehendakku. Ketahuilah bahwa surga dan neraka hanya akulah yang berhak untuk memasukkan siapa yang aku kehendaki." Karena itu di dalam Al-Quran disampaikan, "Yudakhilu mayyasha." Allah masukkan siapapun ke dalam surga Allah yang dikehendaki oleh Allah. Kembali kepada hadis tadi. Tidak ada kata terlambat di dalam pertobatan. Bahkan sampai ketika matahari terbit dari barat, baru setelah itu tobat kita akan ditutup oleh Allah. Selama kita masih hidup, selama Allah memberikan kesempatan kepada kita, maka bertobatlah. Yakinlah bahwa Allah akan menerima semua pertobatan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan sampai ketika kita meminum minuman selama itu masih di dunia, air kelapa sekalipun, ketika kita minum, tidak ada satu orang pun yang mampu minum air kelapa itu tanpa ada debunya. Itu menunjukkan bahwa air kelapa hidup, tumbuh di tempat yang sangat tinggi, tertutup dengan berbagai macam lapisan, bahkan tebal kayak apapun lapisan itu. Namun ketika airnya akan diminum oleh kita, ketika dia dibuka, maka di dalam air kelapa itu tidak akan bisa ada orang yang mampu menjaganya dari debu sekalipun. Karena itu bahwa manusia, sesembunyi apapun dia tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa selama dia masih sebagai manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada orang yang paling suci daripada orang yang lain. Tidak ada orang yang boleh mengklaim bahwa saya ahli surga, Anda ahli neraka. Karena surga dan neraka hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, bahwa sesungguhnya pertobatan itu semakin cepat kita sadari, semakin cepat kita lakukan, semakin cepat kita berhenti dari kemaksiatan, semakin tinggi surga yang akan kita tempati. Semakin kita mengisi hari-hari pertobatan kita, hari-hari kesadaran kita dengan perbuatan-perbuatan yang saleh, maka semakin tinggi surga yang akan kita tempati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik sekecil apapun, maka sesungguhnya dia akan melihat dan akan mendapatkan kebaikan itu kelak. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, dan ketika dia melakukan perbuatan buruk itu, maka sesungguhnya perbuatan buruk itu akan kembali kepadanya. Karena itu,